Selamat datang di perkampungan suku Sasak Sade. Perkampungan suku Sasak Sade berdiri tahun 1079 Masehi dan masih mempertahankan adat dan budayanya sampai sekarang. Dan di sini itu ada 150 rumah, penduduknya 700 orang. Dan dari 700 orang yang masih tinggal di suku Sasak itu masih satu rumpun keluarga, masih satu keturunan, satu terah kami di sini. Dan juga untuk sistem kawin kami di suku Sasak ini adalah sistem kawin culik atau kawin lari. Jadi maksudnya kami di suku Sasak itu sendiri, jadi kalau yang diculik ceweknya nggak suka tapi cowoknya yang suka. Karena menikahnya antar misan dengan sepupu, jadi itu bisa dipaksakan. Dan sedangkan kalau yang dilarikan ini yaitu dasar suka sama suka antara gadis dengan cowok itu sendiri. Dan dari pihak luar pun bisa melarikan anak gadis di dalam kampung kami. Dan nanti kalau sudah diculik atau dilarikan baru mereka balik ke perkampungan suku Sasak untuk acara-acara adatnya. Dan selain dari itu juga, pekerjaan kami di suku Sasak ini semuanya petani menenun sebagai tambahannya. Karena pertanian yang ada di suku Sasak itu juga cuma 1 kali setahun. Yaitu kami cuma mengandalkan air hujan, sedangkan untuk irigasi nggak ada sama sekali. Jadi kami di suku Sasak membuat tenun-tenun itu buat tambahan beli berasnya. Dan juga anak gadis di suku Sasak itu sendiri, jadi mereka juga belum bisa menenun, mereka juga belum bisa menikah. Jadi harus bisa membuat satu tenunan baru bisa menikah di sini. Dan untuk acara adat di masyarakat suku Sasak setelah mereka menculik anak gadis itu ada yang namanya nyelabar. Jadi nyelabar ini adalah mengabarkan atau memberikan informasi kepada kedua orang tua bahwa anaknya itu tadi malam diculik, dilarikan untuk diajak menikah. Kemudian untuk acara adat yang kedua lagi, pemberitahuan lagi kepada kedua orang tua untuk dikawinkan anak gadisnya, untuk ijab kabul pernikahan. Sedangkan untuk acara adat yang ketiga di suku Sasak ada yang namanya nyongkolan. Jadi nyongkolan ini adalah iringan-iringan pengantin untuk mempertemukan antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki. Karena waktu dia diculik atau dilarikan di masyarakat suku Sasak, baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki, mereka belum bisa bertemu ataupun berkomunikasi satu sama lain. Jadi nanti kalau sudah selesai acara adat yang namanya nyongkolan, baru mereka bisa bertemu satu sama lain. Ya, jadi kita bisa melihat bagaimana bangunan-bangunan yang ada di suku Sasak serta aktivitas yang ada di sini. Jadi bangunan di suku Sasak itu ada 5 macam. Ada yang namanya balai tani, kemudian ada yang namanya balai bontar, kemudian ada yang namanya balai kodong, yang keempat ada yang namanya beruga. Jadi masing-masing dari bangunan yang ada di suku Sasak ini memiliki sebuah makna dan fungsinya. Jadi untuk rumah yang namanya balai kodong ini digunakan di masyarakat suku Sasak. Jadi untuk masyarakat di suku Sasak itu sebelum bisa membuat rumah yang lebih besar harus dibuatlah rumah yang namanya balai kodong. Kemudian selain dari itu juga untuk balai kodong ini juga dimanfaatkan di masyarakat suku Sasak untuk orang-orang yang sudah lanjut usia. Kemudian untuk rumah kami yang kedua di suku Sasak yang namanya balai tani. Jadi balai tani itu memiliki dasar dari tanah liat, kemudian dicampur dengan sekam padi, setelah itu baru dipel menggunakan kotoran kerbau. Kemudian bagian dalam rumah masyarakat suku Sasak yang kami sebut dengan dalam balai dalam adalah tempat tidur untuk anak gadis, kemudian tempat memasak dan juga tempat melahirkan. Dan untuk bagian luar yang kami sebut dengan sesangkok adalah tempat tidur ibu bapak dengan anak laki-laki dan sekaligus sebagai ruang tamunya. Dan juga fungsi kami membuat rendah bagian depan untuk rumah yang namanya balai tani. Jadi kalau kita mau masuk atau keluar, jadi merunduk sedikit menghormati pemilik rumah. Kemudian ada bentuk bangunan yang ketiga lagi di suku Sasak yang namanya balai bontar. Jadi balai bontar ini kami fungsikan di suku Sasak atau maknanya itu adalah untuk mempererat tali persaudaraan. Karena di suku Sasak itu tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada bentuk bangunan lagi yang namanya lumbung. Lumbung yang kami sebut di suku Sasak dengan sebutan ahlang adalah tempat penyimpanan padi. Karena kami di suku Sasak itu panennya 1 kali setahun dan juga dalam satu sawah itu sendiri bukan digarap per individu tetapi masih 6 kepala keluarga. Jadi untuk satu lumbung itu digunakan 5 atau 6 kepala keluarga. Kemudian ada namanya beruga. Beruga itu terbagi menjadi 2 macam. Ada yang namanya sekepak dan juga ada yang namanya sekenam.
Jadi untuk yang sekeempat kami gunakan di suku Sasak buat acara-acara ritual adat. Sedangkan sekeenam kami gunakan di suku Sasak buat acara perkawinan, sunatan, juga untuk pemecahan masalah. Ya, dan langsung kita bisa lihat bagaimana dalam dari ada di sini, dan kita bisa lihat bagaimana juga dalam dari perkampungan yang ada di suku Sasak.